Tabe selamat lingun ngalate salam sujud kana Malempang. Selamat petang pemirsa dari kawasan Tunjung Nyaho Palangkaraya. Jurnal TV kembali hadir untuk mengisi ruang jeda informasi Anda. Sejumlah berita aktual seputar Kalimantan Tengah telah kami rangkum untuk Anda. Dan bersama saya Ririn Fitria, inilah berita selengkapnya untuk Anda. Dan pemirsa, menuju informasi yang pertama, seorang bandar narkoba berjenis sabu-sabu, Mursalin yang berumur 36 tahun, warga desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, berhasil diringkus oleh anggota Polsek Dusun Hilir di rumahnya. Tepatnya hari Rabu 30 September 2020, sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia bagian Barat, anggota Polsek Dusun Hilir mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seorang pengedar narkoba yang diduga sedang bertransaksi di Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Setelah mendapatkan laporan tersebut, anggota langsung berangkat menuju Desa Damparan pada pukul 23.55 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Mangkatip Bribka Adriansyah melakukan penangkapan terhadap tersangka Mursalin, 36 tahun, warga Desa Damparan. Setelah tersangka Mursalin diringkus, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan 28 paket berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu. Juga 1 buah timbangan digital merek Pocket Square warna silver, 1 pak plastik klip bening, dan 1 buah handphone merek Oppo warna marble green. Ini merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang disimpan di lantai di dalam kamar dengan uang sebesar Rp900.000 yang ditemukan di lipatan celana milik tersangka di dalam kamarnya yang merupakan hasil penjualan narkoba sabu. Selanjutnya pelaku bersama dengan barang bukti langsung diamankan ke Polsek Dusun Hilir guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tersangka dikenakan pasal 112 ayat 2 dan atau pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Ramli melaporkan. Kondisi jalan penghubung antar desa di Kecamatan Maliku dan Pandi Batu rusak di beberapa titik. Hal ini mendorong salah satu perusahaan sawit di wilayah setempat melakukan perbaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Sejumlah alat berat nampak terlihat sibuk mengangkut dan meratakan jalan di sejumlah titik yang rusak di jalan penghubung antara desa di Kecamatan Maliku dan Pandi Batu beberapa waktu lalu. Perbaikan dilakukan dari jalan yang masuk wilayah Desa Tarung Menuah, Kecamatan Basarang Kapuas, menuju ke 7 desa di Kabupaten Pulang Pisau, yaitu Desa Tahai Jaya, Tahai Baru, Sanggang, Gadabung, Pantik, Belanti Siam, dan Desa Karya Bersama. Kurang lebih 10 km jalan menuju lokasi food estate ini memerlukan perbaikan, mengingat intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga membuat sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan. Jalan ini sendiri merupakan jalan akses warga dari ke-7 desa untuk mengangkut hasil pertanian mereka, sehingga kondisi jalan yang rusak menghambat aktivitas warga dari kendaraan roda 2 hingga kendaraan truk pengangkut terkendala oleh jalan yang rusak. Manajer PT BSG, Suryanto yang didampingi manajer traksi menyampaikan perbaikan jalan ini murni dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan ini. Untuk yang sekian kalinya, perusahaan PT BSG melakukan program CSR dengan membantu perbaikan jalan poros yang menghubungkan 7 desa, yakni Desa Gedabung, Tahai Jaya, Tahai Baru, Panti, Belanti Siam, Singgang, dan Karya Bersama. Besar harapan kami dengan bantuan yang kami berikan ini untuk perbaikan jalan yang sudah rusak parah ini bisa memperbaiki produktivitas dari masyarakat sekitar dan juga masyarakat sekitar merasakan kehadiran perusahaan dan kerjasama ini semakin erat untuk kedepannya. Saryanto berharap
Dengan perbaikan yang dilakukan perusahaan, masyarakat dari 7 desa ini dapat kembali beraktivitas dengan lancar dan masyarakat dapat merasakan kehadiran perusahaan dan mempererat kerjasama kedua belah pihak. Dari Pulang Pisau, Sadio melaporkan. Masyarakat Desa Kupang Bersih yang mempunyai lahan dataran rendah menjadi padi sebagai tanaman utama. Hal panen padi ini dijadikan penopang kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir hingga saat ini. Salah satu kelompok tani karya pakat yang ada di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau, melakukan panen perdana dengan luasan puluhan hektar. Hasil panen ini merupakan tanam kedua kalinya dalam 1 tahun ini yang menghasilkan 7,9 ton per hektar. Dalam kegiatannya hadir Camat Pematang Karau dan Ramil Pematang Karau, Kapolsek Pematang Karau, serta Babinsa dan Babin Kamtipmas setempat pada Rabu 7 Oktober lalu di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau. Kepala Desa Kupang Bersih, Haji Alpriansah kepada Jurnal TV mengatakan, ini merupakan panen perdana setelah pihaknya mencoba untuk menanam yang kedua kalinya dalam 1 tahun ini. Dan kegiatan ini merupakan percontohan dan dapat memberikan motivasi bagi petani yang ada di Desa Kupang Bersih. Sementara Dinas Pertanian Kabupaten Barito Timur melalui penyuluh Supervisor BPP Fajaruri Junior mengatakan, penanaman yang kedua kali dalam 1 tahun ini merupakan panen perdana melalui percobaan tanaman DMT aset yang juga sudah dilakukan pengubinan sehingga hasil juga sangat memuaskan, yaitu sampai capaian 7,9 per ton per hektar. Kalau berkaitan dengan acara hari ini adalah artinya panen perdana, yaitu permasalahan penanam padi dalam 1 tahun 2 kali, yaitu dibilang kami artinya dari desa ini menyala tahun. Nah ini di samping saya ini ada dari kelompok tani dan di samping ini adalah ibu PKK-nya dan saya sudah sebagai kepala desa di sini. Untuk hari ini itu adalah acara panen perdana, mencoba masyarakat ini sebagai percontohan dan motivasi untuk desa kita. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini ada penyemangat, ini adalah suatu contoh ada penyemangat untuk ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi untuk ke depan menjadi petani yang tangguh. Ya, terima kasih. Kami hari ini sudah melakukan namanya panen perdana di Desa Kupang Bersih, Kecamatan Pematang Karau. Kami dari BPP dan juga ini penyuluhnya ada di sini dari Desa Kupang Bersih. Kebetulan memang kami untuk tahun ini Desa Kupang Bersih baru ini melaksanakan penanaman DMT asep dan kami kemarin juga sudah melakukan pengubinan. Untuk yang di sini kemarin juga hasilnya sangat memuaskan, yaitu 7,9 ton per hektar. Dan kita sudah mencoba untuk MT aset ini, kalau memang kita bisa kembangkan, kenapa kita tidak kembangkan lagi untuk kedepannya. Dan keharapan kami dari BPP supaya di kelompok tani karya pakat ini bisa melaksanakan musim tanam padi 2 kali dalam setahun. Ya, terima kasih. Dari Kabupaten Barito Timur, Haji Suryansah melaporkan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Salah satu upaya mencegah tertularnya virus corona COVID-19, biasakan hidup sehat dan bersih. Di antaranya mencuci tangan dengan cara yang benar secara berkala. Tidak perlu takut. Dengan budaya hidup bersih dan sehat, dan senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kita akan terhindar dari bencana, khususnya virus corona COVID-19. Masyarakat Kalimantan Tengah, mari hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Jarod Santoso, Sersan Mayor, Jabatan Komandan Tim 1 Unit Intel Kodim 1012 Buntok, mengucapkan Dirgahayu ke-75 Tentara Nasional Indonesia. Semoga di usia yang ke-75 TNI semakin profesional, maju dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Bravo TNI ku, sinergitas untuk negeri, NKRI, harga mati. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Mediasi tripartit yang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Widya Sapta Kontraktor terhadap 38 orang karyawannya tidak menghasilkan kesepakatan. Dalam mediasi tripartit yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans Darius Andrian, perwakilan karyawan serta manajemen PT Wasko di Jakarta secara virtual pada Rabu 30 September lalu di ruang kantor Disnaker Trans dengan memperhatikan protokol kesehatan. Mediasi cukup alot dan tidak membuahkan kesepakatan. Kepala Dinas Darius Adrian kepada Jurnal TV mengatakan, mediasi yang dilaksanakan hari ini tidak menghasilkan kesepakatan antara perusahaan dan karyawannya karena masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya. Dari manajemen perusahaan menyampaikan bahwa kondisi mereka saat ini sedang mengalami kesulitan, sehingga tidak bisa memenuhi tuntutan dari karyawannya berkaitan uang pesangon sesuai dengan aturan. Sementara pihak karyawan tidak mau kalau hanya menerima kompensasi karena karyawan juga tahu dengan aturan. Apabila dilakukan PHK atas dasar efisiensi besaran uang pesangon harus dibayarkan 2 kali lipat. Sementara koordinator yang mewakili karyawan ini, Juni Asmadi kepada Jurnal TV mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah menduga bahwa mediasi tripartit tidak akan menghasilkan kata sepakat. Perusahaan menggunakan alasan COVID-19, namun faktanya di lapangan masih beroperasi. Pihaknya berharap kepada Disnaker Trans bisa membuat anjuran seperti yang tertuang dalam aturan berkaitan dengan PHK karena efisiensi, maka uang pesangon harus dibayar 2 kali lipat. Ketua DPC PSF KEP SPSI Rama Yudi mengatakan, secara sadar atau tidak sadar, Dinas Tenaga Kerja selaku mediator menyebutkan yang dilakukan pihak perusahaan melakukan PHK karyawan yang sifatnya efisiensi, harusnya uang pesangon dibayar 2 kali lipat. Pertama, dari pihak manajemen sesuai dengan kondisi mereka memang dalam kesulitan besar sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan daripada tuntutan dari karyawan, dan tuntutan karyawan adalah sesuai dengan aturan. Nah, demikian juga dari pihak karyawan juga tidak bisa menerima kompensasi karena apa? Karena mereka juga memerlukan dan mereka tahu dengan aturan bahwa apabila dilakukan PHK atas dasar efisiensi, maka kemarin kan kita hari ini diundang pihak Disnaker untuk mengadakan sidang tripartit. Nah, dalam hal ini kan pengusaha datang. Cuma kayaknya nih kalau bisa disebut malah 4 partit ini, karena yang ada juga 1 dari Jakarta kan, jadi ada 4 ini yang ketemu kan, tapi ya tidak apa-apa lah. Tapi poinnya hari ini yang memang sudah diduga sebenarnya tidak ada kesepakatan, buntu paling enggak. Karena ya kan mereka alasannya kayaknya masih ini sih kurang masuk akal kan, masalah Covid ini. Cuma kalau kita lihat kan masih beroperasi kan, walaupun tidak seperti dulu kan tidak bisa juga dia semaunya kan. Artinya
dari undang-undang yang paling kecil sekalipun mereka nggak nyanggupi. Dalam hal misalnya kali 1 nggak sampai juga kan. Ya itulah kita juga tadi dengar dan kita sayangkan sepertinya mereka ada apa? Seperti takut sekali dampingi. Sedangkan di aturan jelas bahwa saya juga ada surat kuasa khusus disampaikan oleh pekerja. Tapi mereka mempermasalahkan itu, makanya kita lucu-lucu juga tapi tidak apa-apa lah. Yang penting semua sudah berjalan dengan lancar dan tadi waktu mediasi. Sementara pihak manajemen perusahaan PT Wasko tidak bersedia berkomentar. Dari Barito Timur, Haji Suryansah, Ahmad Farizali melaporkan. Kantor DPRD Kota Palangkaraya harus disterilkan oleh salah satu penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya pada Rabu 7 Oktober lalu. Sterilisasi ini dilakukan setelah diterimanya laporan terkait 1 orang staf DPRD Kota Palangkaraya yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Staf DPRD yang dinyatakan positif diduga tertular dari anggota keluarganya. Dan karena itu dilakukan antisipasi dengan melakukan kerja dari rumah hingga 2 hari berikutnya. Kantor DPRD Kota Palangkaraya disterilkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya Rabu 7 Oktober lalu. Seluruh staf kantor DPRD Kota Palangkaraya berada di luar kantor ketika sterilisasi dilakukan. Sterilisasi ini dilakukan oleh 3 orang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya yang dipimpin Supratikno. Ia terlihat menyemprotkan disinfektan ke seluruh ruangan kantor Dewan. Sterilisasi ini dilakukan setelah diterimanya laporan terkait 1 orang staf DPRD Kota Palangkaraya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Justinus Ginihardi, Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran mengungkapkan, staf DPRD yang dinyatakan positif diduga tertular dari anggota keluarganya yang juga dinyatakan positif beberapa hari sebelumnya. Nah, karena rasanya tidak puas seperti itu, jadi akhirnya staf kita juga minta diswab. Nah, ternyata hari ini dikabarkan bahwa ternyata positif juga. Walaupun kondisinya saya telepon ke Bumi, itu masih normal aja biasa, masih ngobrol seperti biasa. Bahkan ini masih persiapan dia mau minta diisolasi juga. Memang yang beredar di pasangan grup kita, sepertinya dijemput oleh tim Satgas di rumah sakit, ternyata tidak. Dia nanti akan secara mandiri. Jadi, memang semenjak 5 hari yang lalu kami sarankan dan pimpinan Dewan juga mengatakan bahwa ini harus istirahat aja supaya jangan sampai nanti timbul ada penularan lagi di masuk kluster. Meskipun didiagnosa tertular dari keluarga dan staf terkait sudah tidak melakukan kegiatan di kantor sejak 4 hari sebelumnya, tetap dilakukan antisipasi dengan dilakukannya work from home hingga 2 hari berikutnya. Seluruh staf DPRD Kota Palangkaraya melakukan kerja dari rumah terhitung sejak 7 Oktober hingga 9 Oktober mendatang. Hal ini dilakukan agar kantor DPRD benar-benar steril setelah penyemprotan cairan sterilisasi oleh Satgas Penanganan COVID-19. Penggunaan kantor kembali ini juga direkomendasi dilakukan setelah cairan yang disemprotkan kering dan bisa dipel kembali. Kantor DPRD akan kembali aktif beroperasi pada Senin 12 Oktober nanti dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisti Nugraheni melaporkan. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya mensterilkan kantor DPRD Kota Palangkaraya pada Rabu 7 Oktober yang lalu. Hal ini dilakukan setelah adanya laporan 1 orang staf DPRD Kota Palangkaraya yang telah terkonfirmasi positif COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya tampak mensterilkan kantor DPRD Kota Palangkaraya pada Rabu 7 Oktober lalu. 3 orang satuan tugas dipimpin oleh Supratikno nampak menyemprotkan disinfektan ke setiap ruangan kantor DPRD Kota Palangkaraya. Hal ini dilakukan setelah diterimanya laporan terkait 1 orang staf DPRD Kota Palangkaraya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 langsung menerjunkan tim untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke area perkantoran DPRD Kota Palangkaraya. Selesai berikan apel dari pihak
Komandan tim memerintahkan ada kegiatan penyemprotan di seluruh ruangan anggota Dewan Kota. Nah, seandainya itu kita bergerak untuk menuju ke gedung anggota Dewan mengadakan penyemprotan keseluruhan ruangan. Supratikno juga menambahkan, area perkantoran ini dapat digunakan kembali setelah area kantor benar-benar steril. Keadaan dapat dinyatakan steril setelah cairan disinfektan mengering dan bisa dipel. Serta setelah itu perkantoran dapat kembali digunakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Setelah kegiatan sterilisasi ini, kantor DPRD dinyatakan work from home atau bekerja dari rumah hingga 9 Oktober mendatang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisti Nugraheni melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-75. Kodim 1012 Buntok mengadakan upacara secara virtual. Acara yang berlangsung hikmat di Aula Kodim 1012 Buntok pada Senin 5 Oktober 2020. Kapolres Barsel AKBP Devi Firmansyah SIK didampingi Kasat Reskrim. Dalam peringatan tersebut diikuti Wakil Bupati Satya Atijudir, Wakil Ketua DPRD Hajah Enong, Kapolres AKBP Devi Firmansyah, Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Kajari Barito Selatan, serta Sekda Barito Selatan Edi Purwanto. Upacara yang berlangsung secara virtual tersebut dipimpin Presiden RI, yang juga Panglima Tertinggi TNI, Insinyur Joko Widodo, langsung dari Istana Negara RI, didampingi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam mengikuti jalannya upacara HUT TNI ke-75 tahun secara virtual, para peserta tetap mengutamakan protokol kesehatan COVID-19 dengan tetap menjaga jarak serta memakai masker guna menghentikan penyebaran virus COVID-19. Usai mengikuti upacara ini, Wakil Bupati Barito Selatan, Satya Atijudir, mengucapkan selamat kepada TNI yang telah memasuki usia 75 tahun dan telah membangun negeri ini, dengan harapan semoga TNI semakin kuat, tetap menjaga sinergisitas dengan pemerintah kabupaten,
khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Di sela perayaan Hari Ulang Tahun TNI berlangsung, Kapolres Barito Selatan AKBP Devi Firmansyah tidak ingin ketinggalan momentum untuk turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-75. Hal ini langsung disambut dengan sukacita oleh Dandim 1012 Letkol Infantri Dwi Tantomo beserta anggota saat menyambut kedatangan Kapolres beserta rombongan di halaman Makodim Jalan Pelita Raya, Buntok. Selaku pimpinan TNI, Kodim 1012 Buntok dan Dim Letkol Infantri Dwi Tantomo mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Barsel beserta jajarannya dan semoga hal ini semakin mempererat sinergi dan kekompakan TNI Polri dalam menjaga keutuhan serta keamanan di wilayah Barito Selatan. Itu adalah bahwa di dalam setiap kegiatan, ya kegiatan apapun itu, kita harus selalu bersinergi dengan unsur dari Polri, unsur dari instansi terkait Pemda dan masyarakat. Itulah esensi dari tema Sinergi Negeri. Jadi TNI hadir dalam kegiatan tugas pokoknya di wilayah, di daerah itu harus bersinergi dengan unsur terkait dari rekan strategis kita Polri, dari Pemda, dari unsur-unsur masyarakat lainnya. Apalagi? Selain dari kan acara virtual Bang ya, selain sebelum itu tadi dilaksanakan acara apa Bang? Ada dapat kejutan juga kan? Oh iya, betul tadi. Terima kasih dari Pak Kapolres Barito Selatan tadi. Kami dapat kejutan pagi-pagi tadi, dapat kejutan tumpeng sama ucapan kue ulang tahun dari Bapak Kapolda Kalteng sama dari Bapak Kapolres Barito Selatan. Terima kasih atas surprise-nya, kejutan dari senior kami. Kami sangat senang, sangat bangga. Kami juga anggota juga bisa merasakan semuanya berbaur antara dari anggota Kodim maupun anggota Polres, sehingga itu bisa menunjukkan ke masyarakat sekitar kita bahwa Polres dan Kodim itu tidak hanya sinergi di mulut saja, tapi kenyataan di lapangan juga kita sinergi, kompak, kelihatan dari acara kecil-kecil yang kecil-kecil seperti itu. Menurut kami nggak masuk hitungan, tapi dari Bapak Kapolres diperhatikan seperti itu, berarti sangat-sangat buat kami itu bangga, senang itu diperhatikan oleh satu-satuan oleh rekan-rekan strategis kami di wilayah. Apa program Kami masih sekarang fokus TMMD sampai tanggal 2 September ini, sampai 2 Oktober. Ada bisa juga ada kunjungan WhatsApp juga. Itu internal kami. Kalau eksternal kami dengan Bapak Kapolres minggu depan tanggal 6, 7, 8 itu ada kegiatan untuk pengecekan lokasi perusahaan-perusahaan, karena indikator ada rencana mogok ya dari karyawan perusahaan. Jadi kami dengan Pak Kapolres mulai hari ini sampai tanggal 8 nanti ada kegiatan untuk pengecekan, memantau wilayah terutama lingkungan perusahaan yang mungkin akan ada mogok kerja dari para karyawan perusahaan tersebut. Terima kasih ya. Terakhir Bang, pesan yang didapat dari acara virtual tadi pagi. Kesannya? Nah, pesan mungkin ada yang dititipkan dari harapannya aja Bang. Oh, tadi kami kan pada saat tadi acara tambahan setelah upacara kan Bapak Presiden melakukan vikon dengan ada 9 atau 10 tugas kita TNI, baik ada di Kongo, ada yang di Libanon, ada yang di pos RI PNJ yang di Wutung, sekolah sekarang, maupun ada yang di pulau terluar, ada yang masih di KRI John Lee tadi, dia satu. Tetap semangat, melakukan tugas-tugas yang dilakukan negara, jaga kesehatan, dan jaga kehormatan sebagai prajurit TNI. Demikian. Ya, Bang, saya selaku Kapolres Barito Selatan mengucapkan Dirgahayu TNI yang ke-75. Semoga di usia yang ke-75 ini TNI semakin profesional, semakin bisa memenuhi harapan masyarakat, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas sinergitasnya selama ini. Kami sudah sangat terbantu sekali dalam setiap kegiatan, selalu di-backup oleh TNI maupun pemerintah daerah. Jadi sinergitas 3 pilar ini memang harus tetap kita pertahankan antara TNI, Polri dengan pemerintah daerah. Kemudian saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih ya, kegiatan-kegiatan seperti PAM KPU, PAM Bawaslu, kemudian pelaksanaan operasi justisi, semuanya full tercover dan terbackup oleh pihak Kodim. Jadi seperti yang dibilang Pak Kandim tadi, sinergitas kita ini bukan hanya di mulut saja, tapi memang bisa kita aktualisasikan di lapangan. Semuanya kita wujudkan dan semuanya kita tunjukkan, dan masyarakat semuanya bisa melihat bagaimana bentuk sinergitas selama ini yang sudah terjalin, khususnya di wilayah Buntok ini. Tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, sore, maupun malam. Kemudian
kegiatan setelah ini, mulai hari ini kita akan melaksanakan patroli skala besar bersama dengan TNI untuk mencegah terjadinya mogok massal, karena beberapa hari yang lalu sudah ada seruan untuk mengajak para buruh untuk mogok secara massal, dan itu akan kita pastikan supaya tidak sampai terjadi di Buntok ini. Kebetulan kemarin kita juga sudah mengadakan pertemuan dengan pihak Disnaker, dengan perwakilan dari masing-masing perusahaan. Semuanya memberikan jaminan tidak akan ikut dalam aksi mogok massal tersebut. Namun, tetap kita akan melaksanakan pengecekan di lapangan. Saya dengan Pak Dadin nanti akan muter dan keliling setelah patroli ke seluruh perusahaan ini untuk memastikan bahwa Buntok ini tidak ikut dalam kegiatan mogok massal tersebut. Karena dengan adanya mogok massal tersebut, yang jelas pertama bisa mengganggu perekonomian, kemudian yang kedua juga dalam masa pandemi ini sangat rawan sekali nanti bisa terbentuknya klaster-klaster baru penularan COVID-19. Kita berusaha mencegah agar COVID ini betul-betul bisa segera teratasi dan terselesaikan, khususnya di wilayah Buntok ini, dan kita juga selalu berusaha agar dari zona merah ini ataupun zona orange ini menjadi zona hijau kembali, sehingga semua aktivitas bisa berjalan normal seperti biasanya. Itu harapan kami ya. Terima kasih. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas, Sinta melaporkan. Jajaran kepolisian Polres Barsel menggelar press release pada tanggal 5 Oktober 2020 di Aula Mapores setempat terkait penyebab kebakaran di Jalan Pembangunan Kelurahan Pendang. 2 orang terduga penyebab kebakaran telah diperiksa oleh Kepolisian Resort Barito Selatan. Kapolres Barsel AKBP Devi Firmansyah SIK didampingi Kasat Reskrim AKP Yonals Nata Saputra pada Senin 5 Oktober 2020 memimpin langsung pelaksanaan press release jumpa pers kepada awak media terkait kasus kebakaran di Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 lalu. Dalam kegiatan press release tersebut, Kapolres Barsel AKBP Devi Firmansyah menyampaikan, kebakaran di Kelurahan Pendang yang terjadi 27 September 2020 lalu ternyata dilakukan oleh 2 orang. 2 tersangka tersebut akan diproses sesuai pasal 7 UU tahun 2012. Menurut pengakuan tersangka yang disampaikan Kapolres Barsel kepada awak media, kejadian tersebut bermula saat para pelaku menuju SDN 3 Pendang sambil mengambil plastik bekas minuman yang ada di jalan untuk menghisap Pertalite. Karena baunya tidak enak, mereka pun berhenti menghisapnya dan bermain-main dengan BBM Pertalite tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya musibah kebakaran. Anak adalah MD dengan AA dan semuanya berstatus sebagai pelajar serta berdomisili di Kelurahan Pendang. Barang bukti yang diamankan adalah 1 buah kantong plastik yang berisi abu dan arang bekas kebakaran yang diambil di tempat yang diduga sebagai titik api pertama, dan ini semuanya kita sita dari TKP. Kemudian yang kedua adalah 1 buah botol kaca kosong bekas tempat BBM Pertalite yang kita sita dari pelaku MD. Kebakaran yang terjadi pada 27 September 2020 lalu ini menghanguskan bangunan sekolah dasar dan beberapa rumah milik warga di Kelurahan Pendang dengan kerugian material sebesar Rp739.190.000. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli melaporkan. Bertemu teman atau rekan kerja lewat aplikasi pertemuan virtual tak sama rasanya dengan bertemu langsung. Tapi bagaimana jika rekaman lawan bicara berbentuk 3 dimensi dengan ukuran asli? Dan itulah yang ditawarkan dari teknologi hologram. Pembatasan sosial dan bekerja dari rumah menyuburkan penggunaan aplikasi pertemuan virtual dan percakapan video seperti Zoom, Teams, dan aplikasi lebih mapan seperti Skype. Instead of Skype, which is great, and FaceTime, it's amazing, we use that stuff all the time, but what if you could stand opposite your loved ones and look at them in their eyes in their real human-sized form?
Bosan dengan Zoom atau Teams? Kini ada Portal yang bermarkas di Los Angeles, negara bagian California, dan menghadirkan lawan bicara dalam bentuk hologram. This gives people the ability to beam in front of any one, any some, or any number of groups of people in real time. They can stand as close as they want. They can interact without wearing masks. Shortly, we'll be allowing people the ability to beam from their own smartphones. So an app is being developed right now that mimics a studio and puts it right into an app. Series of filters with shadows, reflections, background environments, different colors, color correction, resizing, and then obviously you could just use your own mobile service to beam into any hologram portal. Pengembang juga sempat membuat hologram tapi lebih untuk tokoh bersejarah, seperti misalnya hologram Ronald Reagan, presiden tahun 1980-an, yang diabadikan dalam bentuk hologram ini di Reagan National Library di negara bagian California. Teknologi semacam ini rencananya akan ditawarkan lagi ke museum dan instansi sejenis, tapi yang bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Diperlukan teknologi kecerdasan buatan agar bisa interaktif. Untuk itulah Portal merangkul Storyfile juga di Los Angeles. My digital resurrections that I've done in the past, they're pre-recorded and they play on a loop or they play when you hit the button and you can't interact with it. It is just what it is. It's a speech. It's a monologue. But yeah, having Storyfile, it's a conversation. You're now actually able to sit across from somebody and have a conversation with them when otherwise you'd never be able to do that. It allows you to look at an individual, feel as if they're there, feel their presence, see their body language, see all the nonverbal cues, get a sense of who they are and how they're answering the questions, and feel as if you've actually talked to that individual. Even though they were not even there, they could be 6,000 miles away, or they could have already passed away. Harga mesin hologram seperti ini masih puluhan ribu dolar, meski diperkirakan menurun dalam beberapa tahun ke depan. Tapi versi portable yang masih dikembangkan bisa jauh lebih terjangkau. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan kembali dengan segmen Jurnal Desa. Tetaplah bersama kami. Selamat bertemu kembali pemirsa Jurnal Desa. Kembali Jurnal TV menyampaikan liputan dan berita seputar desa di Kalimantan Tengah. Dan kali ini berita hadir dari Desa Nino Kliwon, Kecamatan Tanah Siang, tepatnya di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS adalah salah satu program untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program ini dilaksanakan di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang sangat membutuhkan air bersih. Salah satunya Desa Nino Kliwon, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya. Kepala Desa Nino Kliwon, Dunis, menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 ini, Desa Nino Kliwon sudah dikerjakan membuat tempat cuci tangan di sekolah dan dam. Dunis selaku Kepala Desa mewakili warga Desa Nino Kliwon mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan dinas terkait yang telah merealisasikan program PAMSIMAS ini ke desa mereka. Dengan adanya program PAMSIMAS sangat membantu warga Nino Kliwon untuk mendapatkan air bersih yang selama ini kesulitan air bersih bila musim kemarau datang. Ya, mudah-mudahan program PAMSIMAS bisa berlanjut sampai tahun ke depan sehingga untuk program PAMSIMAS 2020 terlaksana dengan baik. Terima kasih. Dunis juga menghimbau kepada warganya agar selalu menjaga dan memelihara aset desa dan mengharapkan kepada pemerintah daerah semoga kedepannya program tersebut terus berkelanjutan demi terwujudnya Desa Nino Kliwon yang lebih maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Murung Raya, Rahmadi melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi menjadi penghujung perjumpaan kita hari ini. Kami akan kembali hadir besok hari dengan program dan waktu yang sama. Akhir kata, saya Ririn Fitria mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Jurnal TV, One City, One TV.